Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kali ini kita akan membuat ramuan tradisional, obat untuk pegal-pegal dan untuk mengembalikan stamina yang loyo. Ramuan ini cocok buat para pekerja berat atau orang yang membutuhkan tenaga ekstra. Untuk membuat ramuan ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama, sari jahe. Ini jahenya terbuat dari 100 gram jahe merah, kemudian di blender dan dihasilkan sari jahe seperti ini, sebanyak 1 mangkok sari jahe. Yang berikutnya adalah kurma sebanyak 200 gram. Bahan berikutnya adalah madu murni sebanyak 300 ml. Bahan lainnya adalah telur itik atau telur bebek. Ini diperlukan sebanyak 10 butir. Tapi dalam ramuan ini saya cukup menggunakan 8 butir. Jadi untuk membuat ramuan seperti ini bisa digunakan telur itik antara 8 butir sampai 10 butir. Bahan selanjutnya adalah jintan hitam yang sudah dihaluskan atau bubuk jintan hitam. Ini sebanyak 25 gram. Bahan selanjutnya adalah kayu manis. Kayu manis pun dibuat bubuk dalam bentuk bubuk. Ini sebanyak 25 gram. Bahan selanjutnya adalah bubuk biji kurma. Jadi ini adalah biji kurma yang sudah dibuat bubuk sedemikian rupa. Ini yang diperlukan, bahan biji kurma yang diperlukan sebanyak 25 gram. Selanjutnya, sahabat sekalian, kita mulai cara pembuatan ramuan tradisional obat pegal-pegal ini. Pertama sekali adalah kita memisahkan putih telur dengan kuningnya seperti ini. Telur yang kedua kita pisahkan putihnya dengan kuningnya. Selanjutnya telur yang ketiga kita buat sedemikian rupa, sahabat, sehingga terpisah kuning telur dengan putihnya, karena yang kita butuhkan pada proses pembuatan ramuan ini hanya kuning telurnya saja, cukup kuning telurnya saja ya. Begitu selanjutnya kita buat sampai dengan telur yang ke-8. Selanjutnya, sahabat sekalian, kurma yang ada ini kita pisahkan dengan bijinya. Jadi kita keluarkan satu persatu biji kurma dari buah kurmanya. Jadi yang kita perlukan cukup dagingnya saja seperti ini. Kita keluarkan satu persatu sampai semua kurma ini tinggal dagingnya saja. Langsung kita masukkan ke dalam blender. Selanjutnya, sahabat sekalian, setelah semua kurma terpisah dari bijinya dan sudah masuk ke dalam blender, kemudian kuning telur yang sudah kita pisahkan tadi dari putihnya kita masukkan semuanya seperti ini ya, kita masukkan. Selanjutnya, sahabat sekalian, ini sari jahe kita masukkan juga semuanya sekalian. Kemudian kita ambil bubuk jintan, kita masukkan semuanya ini. Selanjutnya bubuk biji kurma, kita masukkan semuanya. Selanjutnya bubuk jintan kita masukkan ke dalam bubuk kayu manis, kita masukkan ke dalam blender ya, semuanya. Jadi
Tadi pertama bubuk jintan, kemudian bubuk kayu manis, dan bubuk biji kurma. Setelah semuanya sudah siap seperti ini, maka kita siap untuk mencampur atau memblendernya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, setelah kita blender, ini kita anggap tadi pra blender, ya, supaya bahan-bahan yang awal tadi kita campur sudah merata tercampur. Maka selanjutnya kita masukkan bahan yang berikutnya adalah madu murni seperti ini. Kita masukkan karena ini seperti ini jumlahnya 600 ml, maka kita ambil setengah botolnya, jadi sekitar 300 ml. Ya, kita tambahkan lagi. Sekitar ini 300 ml madu murni. Selanjutnya ini minyak zaitun, kita masukkan 20 ml. Minyak zaitun kita akan masukkan sebanyak 20 ml ke dalam ramuan ini, dalam blender. Jadi ini perkiraan saja, jadi satu botol kita bagi 3, jadi sekitar. Jadi bahan yang selanjutnya adalah minyak batu sauda. Ya, ini kita ambil juga 20 ml. Ya, kita masukkan ya, sekitar 20 ml, ya cukup. Ya, setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam blender, maka selanjutnya lagi kita akan blender sampai benar-benar merata. Bismillahirrahmanirrahim. Di blender sampai sekitar 3-5 menit, sampai semua bahan benar-benar merata seperti ini. Lihat. Jadi setelah 5 menit, 3 atau 5 menit lamanya kita sudah blender seperti ini, maka selanjutnya blendernya kita hentikan. Alhamdulillah, inilah hasil dari pencampuran bahan-bahan tadi yang setelah kita blender 3-5 menit. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah muncul gelembung-gelembung busa, ini artinya semua bahan-bahan sudah tercampur dengan baik. Nah, perlu diingat sahabat sekalian bahwa dalam melakukan blender ini, dalam memblender bahan-bahan ini, sebaiknya jangan langsung 3-5 menit blendernya tidak dimatikan. Cukup 1 menit dimatikan lagi, kemudian dilakukan lagi sampai berulang-ulang sekitar 3-5 menit. Selanjutnya sekarang proses penyimpanan di dalam wadah. Kita butuhkan satu wadah toples seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Semuanya kita masukkan seperti ini sampai semuanya bersih, tidak ada yang tersisa dari blender ini. Ya, kita bersihkan semua sisa-sisa yang ada di dalam blender ini. Kita bersihkan semuanya sampai semuanya kita masukkan ke dalam wadah. Alhamdulillah, inilah hasil dari ramuan obat pegal-pegal dan tambahan energi ekstra untuk para pekerja atau pekerja keras atau orang yang membutuhkan tenaga ekstra. Alhamdulillah, ini bahan kita peroleh sebanyak 1 toples seperti ini. Bahan ini bisa bertahan 1-2 bulan. Dan cara penggunaannya adalah cukup kita ambil sebanyak setengah gelas. Boleh juga dicampur dengan air hangat, kemudian langsung diminum setiap bangun pagi dan sebelum tidur. Demikianlah pembuatan ramuan tradisional obat pegal-pegal dan untuk mengembalikan tenaga ekstra.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.